Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya M Fikru Najib, NIM 3419132, kelas dakwah lintas budaya kelas B. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci tentang wayang Karna. Dalam ketika wayang terdapat tokoh wayang bernama Karna. Karna dibawa ke dunia oleh sosok ibu namanya Ibunda Kunti ataupun Dewi Prita, keturunan dari Prabu Basukunti Moniker Kunti Puja, penguasa bangsa Mandura. Sesuai cerita yang saya dapatkan dari Ramanda Surya, dibawa ke dunia melewati telinga dan dinamai karena artinya telinga. Bagaimana itu bisa terjadi? Secara pribadi bisa jadi heran serta merenung apakah betul karena dilahirkan ke dunia melewati kuping Ibu Kunti. Ini fenomenal. Untuk memenuhi minat saya, Ramanda Batara Surya menceritakan acara-acara perkenalkan saya bersama dunia. Konon Bu Kunti ialah wanita yang cantik, jenius, muda, beradaptasi, setia, serta sabar. Sebab potensi manfaatnya, kakek Prabu Basukunti memberkahi Bu Kunti memberi pelayanan untuk tamu bangsa. Beberapa waktu lalu negeri Madu datangnya sosok pengawan yang luar biasa namanya Pengawan Druwasa. Dia sangat senang bersama kepemimpinan Kunti, jadi tanda penghargaan. Begawan Druwasa memberi Kunti mantra yang dinamai Aji Atyar Hidayah ataupun Aji Dipa Manunggal ataupun disebut sama Aji Pameling. Mantra terpesona sangat berharga untuk membawa makhluk ilahi mirip yang diinginkan. Terlepas dari hal-hal positif yang ada pada sosok Kunti, ada hal yang negatif yang ia miliki. Salah satunya ialah kecenderungan untuk memulai terlambat. Ketika hari ketika Kunti bangun, dia tidak segera meninggalkan beraktivitasnya. Dia perlu merasakan keindahan serta mengalami pancaran sinar cahaya mentari yang masuk ke kamarnya, menyaksikan sinar cahaya mentari menerpa tubuhnya. Kunti menghayal sosok Batara Surya, dewa agung yang mengatur matahari. Kunti dengan seketika teringat mantra ajaib yang diberikan Aji Pameling oleh Begawan Druwasa. Jadi perawan muda dia tertarik untuk mencoba menerapkan mantra. Kemudian pada saat itu dia membaca mantra sihir. Hasilnya luar biasa. Pada saat itu Kunti selesai membaca mantra Aji Pameling. Setelahnya Kunti mengedipkan matanya. Dengan seketika ditilam sari keberadaan Kunti berbaring Dewa Surya. Kekuatan nilai mentari muncul. Sosok yang diinginkan sudah muncul di sebelahnya. Mungkin saat ini tidak ada perbedaan antara mimpi serta kenyataan ketika keduanya tersedia secara bersamaan. Tidak ada yang menggantikan mereka, akan jadi satu pikiran kreatif yang mengendalikan otak serta realitas yang mengendalikan tubuh terjalin irit. Keduanya berada di antara wilayah mimpi serta kenyataan saat ini. Namun sejujurnya setelah episode Ibunda Kunti hamil, atas kejadian ini Prabu Basukunti berang. Dia membawa Begawan Druwasa untuk mengangkatnya bertanggung jawab atas pemberian Aji Pameling kepada Kunti muda. Memang yang dilaksanakan Begawan Druwasa ialah membantu Kunti sebab mirip yang ditunjukkan oleh Samnistia di bawah yang didapat Begawan Druwasa. Ternyata ketika saat Kunti akan sangat membutuhkan Aji Hidayah, akan tetapi sayang belum ada kesempatan bagi Kunti untuk mencoba mantra Aji Pameling pada Dewa Surya. Begawan Druwasa tahu bahwanya apabila perawan muda memiliki Aji Pameling, oleh sebab itu ia bertanggung jawab atas bahaya yang terjadi. Maka ketika Kunti umurnya 9 bulan 10 hari, Begawan Druwasa bersama kekuatan dialah membantu pengenalan keturunan tersebut. Bersama mantra sihirnya yang menyatakan ternyata Aji Atyar Hidayah yang mula-mula masuk melewati kuping ke dalam pikiran kreatif Kunti, meresap ke dalam hati, dalam tubuh, serta setelahnya menambah jadi sosok anak-anak akan dihilangkan sama melewati telinga. Itu adalah keajaiban. Begawan Druwasa menyampaikan pengenalan keturunan yang keluar melewati bukaan yang sama mirip saat benih pertama masuk. Selanjutnya nama keturunan itu ialah Karna, yang artinya telinga. Pekerjaan melahirkan keturunan melewati kuping ialah wujud kewajiban Begawan Druwasa untuk mengalihkan keperawanan Kunti. Ternyata Kunti masih muda, belum memiliki anak, hingga kehadiran keturunan tersebut dipandang memalukan, sebab wajib dibuang ke hilir Gangga hingga jauh dari negeri Mandura, kata Prabu Basukunti. Sebelum Karna hanyut di sungai, ada satu hal yang ingin Kunti ingat. Ternyata karena keturunan kecil menggunakan anting, mustika, serta kotang kere, kesuwargan yang diberikan oleh Dewa Surya.
Singkat cerita, karena yang dipanggil Jenderal Karna ialah musuh utama Arjuna di Batara Widya. Sebenarnya kedua kesatria itu ialah keturunan dari Ibu Kunti. Basukarna ialah keturunan tertua. Di sisi lain, Arjuna ialah keturunan ketiga di ranah perwayangan. Basukarna adalah profil tokoh wayang dilatih sendiri, berjuang sosok diri tanpa bergantung pada bantuan keluarga. Ia ialah sosok manusia yang tahu bahwa bagaimana cara mengembalikan uangnya, serta sekaligus mampu kehilangan demi kemenangan. Meskipun untuk itu ia wajib mengorbankan jiwanya serta secara mengejutkan nama baiknya. Basukarna ialah sosok yang tersentuh. Ibunya ialah Ibu Bunda Kunti bersama nama samaran Dewi Prita, gadis paling muda dari Tuan Mandura Prabu Basukunti ketika masih muda. Ibunda Kunti menjajaki berbagai cara dalam memanfaatkan Aji Adiyar Hidayah, yaitu studi untuk memperoleh keturunan yang ia butuhkan. Ia mendapat ilmu dari instrukturnya Resi Dubarsa yang dibawa Prabu Basukunti ke istana Mandura untuk mengajar Ibunda Kunti. Ternyata pelajaran dari Resi Durwasa benar-benar luar biasa. Bersama membawakan mantra Aji Adiyar Hidayah, Dewi Prita namanya palsu Kunti Menang dalam rangka mengakuisisi Batara Surya. Meski demikian, pelemahan Batara Surya yang menawan membuat Ibunda Kunti hamil meski usianya masih terbilang muda. Singkat cerita, di pinggir hilir yang dianggap suci, karena secara kebetulan bertemu bersama Ibunda Kunti yang sama, baru saja melakukan dekontaminasi tubuhnya. Lambat laun mirip pengalamannya bersama Prabu Kresna. Kali ini Ibunda Kunti sama berusaha meyakinkan Jenderal Karna agar mau pindah ke Pandawa. Basukarna, anakku, sungguh kamu ialah keturunan sulungku. Para dewa bisa jadi penghebat hanya sebab kondisi. Kamu wajib mengasingkan diri dari saudara serta saudarimu. Para Pandawa hanya sebab kondisinya memaksamu untuk bergabung bersama Kurawa. Singkat cerita, dalam perang Batara Widya, karena kembali wajib adu tanding dengan Arjuna mengingat kedua bersaudara itu berada di pihak yang berbeda. Perang duel yang menegangkan serta sekaligus luar biasa menakjubkan ini dikenal jadi karena tanding. Kedua panglima perang yang memiliki wajah yang sebanding serta memiliki kekuatan yang setara itu berusaha untuk tetap menjalani kehidupan masing-masing di tengah perang yang tak kenal ampun. Akhirnya karena mendang ember jadi masyarakat suci ketika panah Arjuna mengenai leher artinya. Namun sesuatu yang menarik benar-benar terjadi menjelang akhir cerita. Ketika kerumunan pertunjukan wayang menemukan ternyata karena berakhir bersama implikasi 7 bersama kerabatnya yang lebih muda untuk pemadaman kemarahan Angra. Hal ini membuat karena jadi korban terhormat yang mengorbankan dirinya untuk kenyataan. Ini menyiratkan ternyata dia tidak sulit untuk menyalahkan keadaan ataupun menyesali nasibnya yang kurang beruntung, karena tahu ternyata ada tujuan yang besar yang bisa dia capai bersama wajaknya jadi pangeran luar. Seandainya tidak dihasilkan serta jadi penting bagi Pandawa, kebatilan tidak akan lenyap dari dunia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Singkat cerita dari wayang karena dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.